Shalom, apa kabar semua? Senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, ini inti banget dari iman kita, hidup yang baru. Mungkin kedengarannya sering kita dengar ya, tapi ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar jadi orang baik. Ini tentang sebuah transformasi total yang benar-benar bisa mengubah segalanya. Yuk kita gali bareng-bareng. Coba deh jujur, pernah nggak sih kamu ngerasa pengen pencet tombol reset di hidup kamu? Mungkin abis bikin kesalahan yang rasanya fatal banget, atau mungkin sekedar bosen sama rutinitas yang gitu-gitu aja, dan berharap coba bisa mulai lagi dari nol dengan lembaran yang benar-benar bersih. Nah, perasaan ini yang kayaknya semua orang pernah rasain adalah pintu masuk yang pas banget buat topik kita hari ini. Nah, dalam Alkitab, keinginan buat riset hidup ini punya istilah yang keren, dilahirkan kembali. Pasti sering banget kan dengar istilah ini di gereja? Tapi ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah jantung dari seluruh konsep hidup baru di dalam Kristus. Jadi, apa sih artinya sebenarnya? Ini adalah kata-kata Yesus sendiri langsung ke Nikodemus, seorang pemimpin agama yang sangat terpelajar. Dan reaksi Nikodemus itu jujur relatable banget. Dia bingung, dia nanya, masa aku harus masuk lagi ke rahim ibuku? Pertanyaan yang masuk akal banget kan? Tapi tentu bukan itu maksud Yesus. Dia lagi nenalin sebuah ide yang radikal banget. Sebuah kelahiran yang sifatnya spiritual. Nah, ini dia intinya. Lahir baru itu adalah kelahiran kembali secara spiritual. Ini bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri, bukan karena kita jago, tapi ini murni pekerjaan Roh Kudus yang merombak kita dari dalam. Hati kita, pikiran kita, bahkan tujuan hidup kita itu dikalibrasi ulang. Inilah titik start kita punya hubungan yang personal, yang nyata sama Kristus. Perubahan di dalam ini, ini menciptakan kontras yang luar biasa. Alkitab menggambarkannya itu kayak kita lepas baju lama yang udah kotor, dekil, dan bau, itulah manusia lama. Lalu kita dikasih dan pakai baju yang baru, bersih, wangi, itulah manusia baru. Yuk kita lihat bedanya. Ayat ini jujur bikin merinding. Coba perhatiin kata-katanya. Bukan versi perbaikan atau di-upgrade dikit, tapi ciptaan baru. Ini artinya identitas kita yang lama, yang mungkin isinya ego, kebiasaan jelek, dan dosa, dianggap udah selesai, udah lewat. Dan sebagai gantinya, Tuhan memulai sesuatu yang benar-benar fresh di dalam diri kita. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Manusia lama itu hidupnya, gitu deh, penuh dengan kesia-siaan yang bikin capek, serakah, selalu merasa kurang, dan mungkin sering banget bohong. Sebaliknya, manusia baru itu dipanggil ke cara hidup yang memerdekakan. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ramah, dan gampang banget buat mengampuni, sama seperti kita udah diampuni lebih dulu. Ini bukan cuma soal kelakuan luar, tapi soal dari mana sumber kehidupan kita berasal. Kelihatan banget kan bedanya? Pertanyaannya sekarang, oke, kalau perubahannya terjadi di dalam hati, gimana dong orang lain bisa lihat? Gimana kita sendiri tahu kalau perubahan itu beneran nyata? Karena pada akhirnya seperti kata Alkitab, iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya, perubahan di dalam hati itu pasti akan memancar keluar dan kelihatan dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, kayak apa sih pancarannya? Apa buktinya? Jawabannya, indah sekali buah roh. Coba deh bayangin, ini bukan sebagai 9 buah yang beda-beda, tapi kayak satu buah utuh yang punya 9 rasa sekaligus. Inilah cerminan karakter Kristus yang secara alami tumbuh di dalam diri kita waktu kita hidup nempel sama Dia. Ada kasih, ada sukacita, ada damai, semuanya. Inilah bukti otentik dari sebuah hidup yang diubahkan dari dalam. Dan ini bagian yang paling bikin lega teman-teman. Buah roh itu bukan daftar PR yang harus kita kerjain mati-matian. Bukan. Ini adalah hasil yang alami. Sama kayak ranting anggur. Dia nggak perlu berusaha keras buat berbuah. Tugasnya cuma nempel terus sama pokok anggurnya. Nah, kita juga gitu. Kita akan menghasilkan buah ini secara alami selama kita terus terhubung sama Kristus. Jadi bebannya diangkat dari pundak kita. Oke, mari kita jujur-jujuran. Setelah dengar semua ini, gampang banget kita mikir, berarti aku harus jadi sempurna sekarang juga. Tapi, hidup baru itu bukan berarti kita jadi superhero rohani yang gak pernah salah. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah garis start dari sebuah perjalanan yang panjang banget. Ingat ya, ini maraton, bukan lari sprint. Proses jadi serupa Kristus itu terjadi pelan-pelan, hari demi hari, sepanjang hidup kita. Pasti akan ada hari-hari di mana kita gagal, kita jatuh. Itu udah pasti. Tapi yang paling penting bukan kesempurnaan, tapi kemauan untuk terus bangkit lagi dan lanjutin perjalanan bareng Dia. Proses ini ada namanya pertobatan.
Tapi jangan salah, ini bukan sekedar ngomong maaf terus udah. Kata aslinya dalam bahasa Yunani itu metanoia, yang artinya perubahan total cara berpikir. Ini komitmen seumur hidup untuk terus-menerus nanya ke diri sendiri, cara pikirku udah sesuai belum ya sama cara pikirnya Tuhan? Nah, dari situlah perubahan karakter yang sejati itu lahir. Oke, teorinya udah kita pegang. Keren banget. Sekarang pertanyaannya, terus gimana? Apa langkah praktis yang bisa kita ambil buat mulai ngejalanin ini semua hari ini juga? Ada 4 pilar nih yang penting banget buat pertumbuhan kita. Pertama, Alkitab. Ini kayak kita lagi ngintip isi pikiran dan hati Tuhan. Kedua, doa. Ini napas rohani kita, komunikasi 2 arah sama Dia. Ketiga, persekutuan. Kita nggak diciptain buat jalan sendirian. Kita butuh teman seperjuangan buat saling nguatin. Dan yang keempat, menjadi saksi. Hidup baru yang kita terima ini terlalu keren buat disimpan sendiri. Sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sebentar buat merenung. Setelah dengar semua ini, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Perubahan apa yang mau kamu mulai hari ini? Nggak usah yang gede-gede, mungkin 1 langkah kecil aja untuk mulai berjalan di jalan sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dan membarui kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.